ibunya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dimatikan terlebih dahulu daripada anaknya. Dan dia berdoa sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberikan umur panjang. Yang kedua, ibunya berdoa kalau seandainya dia telah meninggal lalu kemudian anaknya diberi umur panjang, maka dia juga berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberi umur panjang dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika sang ibu betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu dari anaknya. Ternyata doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibunya telah meninggal, lalu kemudian tidak ada lagi yang diurus oleh pemuda ini, lalu kemudian pemuda ini lebih memilih meninggalkan kegiatan duniawi, lalu kemudian si pemuda ini mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa beribadah, tidak ada hari-hari untuk dunia, yang ada adalah hari-harinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika keajaiban terjadi bahwa pemuda ini sedang husuk-husuknya dalam ibadah, lalu kemudian ada keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa doa seorang ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran yang telah ditunjukkan oleh anak laki-lakinya. Lalu kemudian pemuda ini dibawa oleh suatu kekuatan yang gaib. Pemuda ini dibawa ke dalam dasar laut tanpa disadari sebetulnya oleh pemuda ini. Sehingga singkatnya pada masa Nabi Yunus Sulaiman, seakan-akan Nabi Yunus Sulaiman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke pinggir laut, lalu kemudian mempelajari apa sebetulnya yang ada di pinggir laut itu. Ketika terjaga, lalu kemudian Sulaiman mengajak seluruh pasukan manusia dan pasukan jin juga diikut sertakan oleh Sulaiman, karena Sulaiman mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tepian laut, ke pinggir pantai. Begitu di pinggir pantai bersama pasukannya yang sangat banyak itu, lalu kemudian Sulaiman sepertinya tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya yang kita sebutkan tadi dari golongan manusia dan golongan jin, untuk siapa yang mampu menjawab misteri atau keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Lalu makhluk yang pertama mengangkat tangannya yaitu adalah makhluk jin yang bernama, kita kenal sekarang dengan makhluk jin yang bernama Ifrit. Ifrit kemudian meminta izin kepada Nabi Sulaiman untuk menyelam ke dasar laut, mencari apa yang sebetulnya ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sulaiman dan pasukannya. Lalu kemudian Ifrit ini menyelam ke dasar laut. Lama sekali dia menyelam, ketika timbul dia lapor kepada Sulaiman bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu kemudian Sulaiman menawarkan siapa lagi yang mau menyelam, mencari misteri apa sebetulnya yang dihadiahkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu masih dari golongan jin yang kedua menyelam lagi ke dasar laut, mereka tidak juga mendapatkan apa-apa. Sampai kemudian ada seorang pemuda yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini dekat dengan Sulaiman. Pemuda ini adalah pemuda yang dikenal baik dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kita kemudian kenal pemuda ini dengan nama Asib bin Barkhiyah. Asib bin Barkhiyah kemudian minta izin kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, kalau tadi golongan jin menyelam, jin yang pertama, jin yang kedua menyelam, mengitari dasar laut, lalu kemudian mereka menyerah, tidak mendapatkan apa-apa. Maka kali ini kami dari golongan manusia, saya akan menyelam ke dasar laut untuk melihat sebetulnya apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yunus Sulaiman. Lalu kemudian pemuda ini yang bernama Asib bin Barkhiyah tadi menyelam ke dasar laut. Lalu dia cari apa yang ada di dalam lautan itu, tidak mendapatkan apa-apa awalnya. Lalu kemudian dia sampai suatu tempat di dasar laut, ternyata di laut itu ada jurang, ada palung ya. Di dalam palung itu dia menemukan sebuah benda. Benda ini amat misterius, lalu kemudian dengan usaha yang dia lakukan sebagai hamba Allah yang taat, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diizinkan untuk mengangkat benda ini.
Jadilah pemuda ini diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat benda berbentuk segi empat ke atas permukaan laut, lalu disampaikan kepada Sulaiman dan pasukannya yang telah menunggu di pinggir laut. Apa yang terjadi? Kita kemudian bisa menyaksikan pemuda ini diminta oleh Sulaiman untuk membuka apa yang ada di dalamnya. Ternyata begitu pintunya dibuka, seorang laki-laki yang posisinya berdiri, kita menduga bahwa laki-laki ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pemuda ini keluar, diizinkan oleh Sulaiman, lalu Sulaiman bertanya kepada pemuda ini, apa sebetulnya yang terjadi? Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk pergi ke pinggir laut, lalu mencari misteri, dan misteri itu saya bertemu dengan Anda. Lalu pemuda ini bertanya kepada Sulaiman, di mana Ibrahim? Begitu ditanya seperti itu, kagetlah Sulaiman. Ternyata pemuda ini hidupnya pada masa Ibrahim. Kalau kita hitung-hitung sudah berapa generasi? Ada Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, dan selanjutnya sampai kepada Nabi Ibrahim dalam rentang waktu yang cukup panjang. Lalu pemuda ini ditanya lagi oleh Nabi Sulaiman, apa sebetulnya yang terjadi dan menyebabkan Anda dari masa Ibrahim sampai kepada masa saya, Anda masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini menjawab, dan inilah pengajaran, lesson learned kepada kita semua, bahwa kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin. Contohnya di pemuda ini. Pemuda ini yang ketika kondisinya kita ceritakan seperti tadi, masih seperti sedia kala, belum menua usianya, tampak fisiknya masih sehat-sehat saja. Lalu pemuda ini bercerita kepada Sulaiman bahwa sungguhnya saya ketika pada masa Nabi Ibrahim itu hidup hanya 2 orang saja, saya dan ibu saya. Kondisi ibu saya yang sudah sangat lemah itu, lalu kemudian saya mengabdi kepada ibu saya, lalu kemudian tidak ada pekerjaan lain. Dengan sabar saya merawat ibu saya, sampai akhirnya ibu saya meninggal. Tetapi memang ada doanya itu hanya 2 saja, yaitu bahwa saya diberikan umur panjang dan taat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa mempertemukan saya dengan Tuhan, karena Tuhan Sulaiman bisa bertemu dengan saya dalam hal-hal kondisi yang seperti ini. Sampai kemudian singkat ceritanya, Sulaiman menawarkan kepada pemuda ini supaya pemuda ini ditawarkan untuk memilih untuk hidup bersama Sulaiman atau hidup kembali seperti sedia kala. Pemuda ini memilih untuk hidup seperti sedia kala. Lalu diperintahkan oleh Sulaiman kepada Asif bin Barhia untuk membawa pemuda ini ke palung laut seperti semula. Jadilah pemuda ini, barangkali sampai sekarang pemuda ini masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang dan hidup dalam kondisi yang seperti ini. Ini iktibar untuk kita, kalau kita sabar dalam hal apapun, sekecil apapun, persoalan-persoalan sabar ini adalah persoalan yang menurut hemat kita perlu kita pelajari lebih jauh. Sabar dan sholat menurut hemat kita adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa. Sabar dan sholat yang digandengkan dalam ayat Al-Quran itu adalah perkara yang luar biasa, yang sampai sekarang perlu kita pelajari, perlu kita cari rahasianya. Mudah-mudahan sabar dan sholat ini bisa kita dapatkan melalui peristiwa yang seperti ini. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat
untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Perkara sabar dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini adalah sesuatu yang sangat niscaya. Tidak ada kata lain, tidak ada istilah lain menurut hemat saya. Sabar harus diimplementasikan dalam kehidupan kita, apalagi dalam kondisi kita sekarang ini. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah menurut hemat kita luar biasa. Berbagai macam usaha telah dilakukan supaya kita di Indonesia ini tetap dalam kondisi aman dan tenteram. Meskipun kita sekarang dalam kondisi ujian yang maha dahsyat luar biasa, ujiannya begitu panjang, dari tahun lalu sampai dengan bulan ini belum menunjukkan angka-angka atau arah yang kira-kira bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Sebagai manusia, tentunya kita bisa beriktibar dengan cerita-cerita yang seperti tadi. Meskipun pemerintah misalnya telah menyalurkan banyak sekali bantuan, ya, tetapi kemudian kita sebagai hamba Allah juga jangan terlalu berharap bahwa kita akan selamanya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Menggantungkan diri sebagai pribadi, menggantungkan diri sebagai manusia kepada kondisi yang seperti ini menurut hemat kita kurang bijak. Yang bijak adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi, ikut membantu apa yang telah dilakukan pemerintah. Bahwa kita menciptakan suasana, kondisi yang kondusif, kondisi yang damai, kondisi yang tentram. Sebagai bagian dari negara ini, sebagai rakyat, tentunya adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh pemerintah. Kebijakan ya, yang ada di dalam diri kita, mari kita pertontonkan, mari kita pertunjukkan, mari kita hadiahkan kepada pemerintah kita bahwa kita adalah sebagai bagian masyarakat, sebagai bagian dari rakyat yang sedang dipimpin. Mari kita tunjukkan bahwa inilah kita masyarakat bangsa Indonesia. Kita adalah masyarakat yang kuat, kita adalah masyarakat yang siap dengan ujian. Kita adalah rakyat yang siap membantu pemerintah dalam kondisi sesulit apapun. Bahwa kesulitan ini harus kita hadapi bersama-sama. Beberapa negara telah masuk sebagai negara dengan kategori resesi. Khawatirnya kita Indonesia akan juga sampai ke titik ini. Jika kita sampai kepada titik ini, maka sudah saatnya kita bergandengan tangan bersama-sama. Jangan sampai kita larut dalam suasana duka yang berkepanjangan. Mari kita bangkit, kita optimis bahwa di atas kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang terjadi seperti sekarang ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita pahami sebagai sebuah takdir yang datang dari Allah, maka tugas kita sebagai manusia
untuk menjalani takdir ini, bahwa tidak selamanya kita ditakdirkan seperti ini. Kita akan menjalani hidup kita lebih baik manakala kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandemi bukanlah segala-galanya, tetapi pandemi juga harus kita hadapi secara bersama-sama. Sangat arif manakala kita menghadapi pandemi ini dengan bergandengan tangan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lupakan intrik-intrik kepentingan politik sepihak, kepentingan kelompok tertentu. Mari kita lupakan dalam suasana pandemi ini. Kita berdoa, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan akan berakhir. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan barokah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Sengketa lahan kampus Bina Dharma dipasang pelang. PPKM diperpanjang, penyekatan tol dilanjutkan. Pindang tempoyak menggugah selera. Assalamualaikum, apa kabar Anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan iNews Sumsel edisi hari ini Jumat 13 Agustus 2021. Selain 3 informasi menarik tadi, kami juga akan hadirkan informasi lainnya. Saya Anggun Prisma. Kita awali informasi pertama pemirsa. Kisruh kepemilikan aset Universitas Bina Dharma Palembang terus berlanjut. Selasa siang, 3 kampus Universitas Bina Dharma Palembang, yakni kampus A, kampus B, dan kampus C yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani Palembang dipasang pelang kepemilikan. Pemasangan ini juga sempat membuat resah para mahasiswa dan pihak yayasan. 3 kampus Universitas Bina Dharma Palembang, kampus A, kampus B, dan kampus C di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Jakabaring, Palembang dipasang pelang kepemilikan. Pemasangan pelang kepemilikan tanah ini dilakukan oleh tim kuasa hukum Dewi Puspita Ningsi dan Wahyudi dari kantor hukum Tridewi and Partner. Selaku kuasa hukum, 3 kliennya Zainuddin Ismail, Suheriyat Mono, dan Rifa Aryani mengatakan, berdasarkan tenggang waktu tim kuasa hukum memutuskan untuk tetap memasang pelang kepemilikan. Pihaknya sengaja melakukan pemasangan pelang lantaran menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Batas waktu yang sudah tenggat waktunya sudah lewat, makanya kami memutuskan tetap memasang pelang di atas tanah kami. Terkait kenapa kami pasang istilahnya di pagi hari, guna menghindari adanya gejala-gejala yang akan timbul. Sementara itu, kuasa hukum Yayasan Bina Dharma Anton mengatakan pemasangan pelang yang dilakukan pihak Dewi telah melanggar hukum. Selanjutnya pihaknya akan menempuh jalur hukum karena sangat mengganggu aktivitas akademis Universitas Bina Dharma. Secara resmi akan menempuh jalur hukum. Kalau untuk itu kan
masyarakat yang menilai nanti. Makanya kami jawab tadi secara lugas, kami sampaikan apa-apa yang menjadi pokok dari Yayasan Bina Dharma dan Universitas Bina Dharma. Untuk diketahui, itu aset-aset Yayasan Bina Dharma semua. Dari Palembang, Guntur Anyus melaporkan. Diperpanjangnya pemberlakuan pembatasan kegiatan manusia, PPKM juga dilaksanakan di Kabupaten Ogan Ilir dengan tetap melanjutkan penyekatan gerbang tol Keramasan Palindra. Dilanjutkannya penyekatan gerbang tol Keramasan Tol Palindra sebagai wujud membantu pemerintah dalam perpanjangan PPKM yang diterapkan, apalagi mengingat Kabupaten Ogan Ilir saat ini dalam zona merah level 3. Semua kendaraan yang melintas di gerbang tol Keramasan diperiksa satu persatu, baik sopir maupun penumpang. Kendaraan yang melintas menuju Pulau Jawa dan Lampung atau antar provinsi dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Petugas penyekatan pun dikerahkan semaksimal mungkin agar proses penyekatan berjalan lancar. Penumpang dan sopir diminta menunjukkan dokumen kesehatan seperti tes antigen, vaksinasi, tes PCR, dan swab. Jika ternyata tidak memiliki dokumen tersebut, maka kendaraan akan diputar balik. Sementara untuk kendaraan bermuatan sembako maupun oksigen akan diberi kebebasan melintas. Untuk persyaratan tetap kita menanyakan kepada seluruh kendaraan yang akan berangkat ke Lampung dan Pulau Jawa, termasuk kendaraan penumpang, itu mulai dari ada atau tidak sertifikat vaksin, sudah pernah divaksin atau belum, terus swab antigen, berikut juga pemeriksaan PCR. Rangka PPKM darurat sesuai petunjuk dari pemerintah melaksanakan penyekatan, terutama kendaraan-kendaraan yang akan berangkat. Perpanjangan PPKM di Kabupaten Ogan Ilir diberlakukan mulai tanggal 9 Agustus hingga 16 Agustus mendatang. Dari Ogan Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Pekerja jasa angkut dan bongkar muat di Kota Muara Enim terdampak penghasilan yang turun drastis, bahkan terkadang tidak mendapat penghasilan sama sekali karena sepinya ekspedisi yang membutuhkan jasa angkut. Pandemi virus corona bukan hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga berimbas pada perekonomian, terlebih adanya penerapan social distancing sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kondisi tersebut dirasakan puluhan pekerja jasa angkut dan bongkar muat, karena semenjak COVID-19 melanda, pendapatan mereka turun drastis, bahkan pernah tidak mendapat upah, karena ekspedisi tidak datang sedangkan kebutuhan rumah tangga harus dipenuhi. Biasanya dalam satu hari para juri angkut membongkar 3 kali, namun saat ini hanya sekali seminggu. Berkurangnya angkutan berdampak pada penghasilan para juru angkut. Dengan adanya PPKM aku ini, kami batas, jadi kadang mobil ini tidak masuk, kadang pendapatan kami pernah tidak dapat sehari itu. Kalau biasanya berapa dapat? Biasa sebelum COVID ini? Sebelum COVID ini kadang 80, 100 paling tinggi gitu. Nah, semenjak ada COVID ini pernah tidak bergaji kami ini. Biasanya kan 3 kali. Seminggu ya? Sekarang? Sekarang ini paling 2 sekali. Sekali lah yang pasti itu. Sering ya? Sekali ya. Ya udah, maksudnya kan ini kan itu per koli. Ya. Nah, kita kan main persen kan. Kalau seandainya caranya kecil, ya kecil pula gaji. Nah, kan itu kan. Melihat kondisi seperti ini, masyarakat berharap pandemi segera berakhir. Dari Muara Enim, Edwin Satria iNews melaporkan. Kami hadirkan informasi Bupati Banyuwangi resmikan Masjid Mutakin. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews.
Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Pemirsa, Bupati Banyuasin Askolani meresmikan Masjid Mutakin yang baru dibangun di Desa Plajulu, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin. Bupati juga memberi bantuan kepada anak-anak kurang mampu, sekaligus memberikan bantuan dana untuk rehabilitasi rumah agar penghuni rumah merasa nyaman tinggal dalam rumah layak huni. Masjid Mutakin dibangun menggunakan dana swadaya masyarakat dan dibantu beberapa donatur. Akhirnya Masjid Mutakin rampung dan dapat digunakan sebagai tempat ibadah bagi kaum muslim. Masjid ini diresmikan oleh Bupati Banyuasin Askolani, namun masih membutuhkan dana untuk penyelesaian hingga 100%. Selain meresmikan dan memberi bantuan ke masjid, Bupati Banyuasin juga memberikan santunan kepada anak-anak kurang mampu, kepada para guru ngaji berupa uang tunai dan sembako. Usai melaksanakan sholat di masjid yang baru diresmikan, Bupati Banyuasin juga meninjau salah satu rumah warga berukuran 3 x 3 meter yang akan dibedah. Melaksanakan safari Jumat di Desa Plajau di Masjid Mutakin yang sekaligus kita memberikan bantuan sosial pada masyarakat bekerjasama dengan Basnas Kabupaten Banyuasin. Ada 50 amplop dari Basnas dan ada 20 amplop dari kami pribadi dan juga ada bantuan sembako. Dan sekaligus hari ini kita melakukan bedah rumah yang ada di Desa Plajau. Alhamdulillah ini rumah sudah kita bantu 20 juta, 10 juta dari Basnas dan 10 juta dari keluarga besar kami, dan sisanya nanti kalau ada kekurangan Pak Camat untuk menjadi bantuan-bantuan lainnya. Selain memberikan bantuan secara pribadi, Bupati juga menggalang dana agar bedah rumah warga yang hanya berukuran 3 x 3 meter cepat terselesaikan menjadi ukuran lebih luas 4 x 6 meter sehingga penghuni dapat nyaman tinggal di rumahnya. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan.
Di tengah kisru dana hibah 2 triliun tak mempengaruhi gerakan bakti sosial, Kapolda Sumatera Selatan untuk kembali turun langsung membantu renovasi cagar budaya Rumah Ong Buncit. Rumah ini peninggalan pada abad ke-17 mengingat lantai bangunan ini sudah rapuh. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indraheri membantu renovasi lantai rumah Ong Buncit di Jalan KH Azari Lorong Jaya Laksana, Kelurahan 2 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang yang merupakan warisan budaya sejak abad ke-17. Bantuan tersebut berupa material yakni kayu sebanyak 5 kubik, paku, serta biaya jasa tukang. Bantuan ini diberikan mengingat lantai rumah Ong Buncit sudah rapuh dan hancur, bahkan sulit untuk dilewati dan sedikit membahayakan. Budiman, salah satu penerus dari keluarga Ong Buncit, sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kapolda Sumsel yang telah membantu perbaikan rumah Ong Buncit ini. Pasalnya kerusakan ini telah berlangsung lama, sedangkan perbaikan terkendala biaya, apalagi mengingat saat ini wabah pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Kebenaran di sini Pak Kapolda lihat, akhirnya beliau lihat ke teras depan ini banyak yang rusak dan tidak layak untuk dilewati. Akhirnya Pak Kapolda berinisiatif membantu 5 kubik papan untuk teras di depan. Alhamdulillah. Jadi kami ucapkan ribuan terima kasih Pak Kapolda yang masih mau, yang masih sempat-sempatnya membantu kami masyarakat miskin. Sekali lagi kami dari keluarga besar Ong Buncit, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan Bapak Kapolda Sumbaksel. Semoga Bapak Kapolda dalam keadaan sehat-sehat dan banyak rezekinya dan diberikan kekuatan untuk selamanya. Ya, kalau untuk selama PPKM ini terus terang kami merosot jauh, Pak. Tapi sebelum belum ada COVID ini, Pak, boleh dikatakan ya jadilah maju, Pak. Warga dan Budiman berharap kegiatan sosial seperti ini terus digalakan untuk membantu masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Antusias warga Pali untuk mendapatkan vaksin sangat tinggi. Terbukti warga rela mengantri di RSUD Pali sejak subuh demi mendapatkan vaksin. Perjuangan yang dilakukan warga Kabupaten Pali untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 patut mendapat acungan jempol. Pasalnya mereka rela mengantri sejak subuh demi mendapatkan vaksin. Berbagai proses mereka lewati mulai dari pendaftaran, antri, dan kemudian baru bisa dilakukan penyuntikan vaksin. Meski butuh kesabaran, namun warga tetap semangat untuk bisa mencegah penularan virus COVID-19. Bahkan seorang lansia berusia 60 tahun dari Talang Subur, Kecamatan Talang Ubi, tetap semangat demi divaksin. Udah lama antri, Pak? Dari jam 6. Dari jam 6. Antri belum divaksin. Kita memang niat dari hati kita ingin vaksin. Iya. Gimana Pak, jengkel nggak menunggu lama ini? Ada juga biasa. Soal orang banyak kan. Direktur RSUD Pali mengatakan antrian dan antusias warga membuktikan kesadaran masyarakat pentingnya vaksin semakin baik. Hari ini kita menghabisin vaksin yang tersedia di RSUD Talang Ubi ada sekitar 24 vial. Berarti 24 vial itu untuk 250 kuota. Nah, dosis kedua kami 50 kuota dan dosis pertama 200 kuota. Oke, jadi yang antri sekalian insya Allah divaksin semua. Kalau untuk antrian saat ini yang sudah pengambilan formulir sesuai dengan kuotanya, insya Allah terrealisasi. Saat ini penyebab virus COVID-19 di Kabupaten Pali terus meningkat. Tercatat angka kematian per tanggal 10 Agustus kemarin sudah mencapai 61 orang. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Kami akan hadirkan informasi pindang tempoyak menggugah selera sesaat lagi. Ini berita ekonomi.
baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah! Kayak jawara nggak? Pemirsa, seorang penyandang disabilitas warga Desa Keluang, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin mengalami kelumpuhan sejak bayi akibat terjatuh. Kini Marvel yang menderita tinggal bersama ayahnya yang bekerja sebagai penyadap karet lantaran ditinggal pergi sang ibu tercinta. Margel, anak berusia 12 tahun, berjalan menggunakan tongkat penyangga bantuan dari warga. Warga Dusun 1, Desa Keluang, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin, terlihat bermain bersama teman-temannya. Marvel tinggal bersama sang ayah yang bekerja sebagai penyadap karet. Ia pun tinggal sendiri di rumah lantaran sang ibu pergi meninggalkan dirinya dan ayahnya karena tidak tahan faktor ekonomi. Marvel juga tegar melakukan aktivitas sendiri, namun Marvel tak pernah mengeluh, menyadari kondisi yang ia alami sejak kecil. Pekerjaan sang ayah yang hanya sebagai penyadap karet tetangga dengan upah yang minim hanya cukup untuk makan sehari-hari. Sudah sekolah belum? Sudah. Kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 SD. Kenapa adik sampai Cik Lin ceritanya tu kalau dapat ceritanya adik ini? Campak. Nampak ya? Campak dari bayi abang. Dari bayi.
Nah, ibu di mana ibu? Ibu berari. Ibu berari? Adik tinggal dengan siapa? Dari Pak. Adik di rumah dewean? Jadi kalau adik nak lapar, nak makan ini kayak mana? Buat belik. Saya meranak rekod macam jalan tak cak. Sudah berapa tahun, Pak? Sudah berapa tahun? Lebih kalau 2 tahun kalau udah tidak umurnya udah masuk ini. Yang tak macam berjalan? Acap dah cuma pipat ini pitungnya. Dari bayi itu gimana? Dari bayi ini kan. Istri bapak kemana, Pak? Hah? Istri? Nanti aku. Nah, bapak sendiri kerjanya sebagai apa kerjaan hari-hari? Ini mantang. Parabun ini kan parabun. Parwan. Meski harus tertatih-tatih menelusuri jalan menggunakan tongkat penyangga, namun Marvel tetap semangat dan optimis menjalani hidupnya. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Beragam kuliner pindang menggugah selera tersedia di kota Prabu Muli, salah satunya pindang tempoyak. Pemilihan bahan yang terbaik membuat pecinta kuliner semakin ketagihan. Berikut liputan selengkapnya. Warung Cek Boti yang berada di Kelurahan Muara II, Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli selalu ramai dikunjungi pembeli. Salah satunya Agustian Billy. Ia bersama rekan kerjanya hampir setiap hari makan dan menikmati olahan masakan pindang tempoyak. Menurutnya, meski tempatnya sederhana dan harga yang ditawarkan sangat terjangkau, namun masakan pindang tempoyak dengan aroma yang khas dan kuah yang kental membuat mereka kembali datang untuk menikmatinya kembali. Masakan pindang patin tempoyak, rasanya enak, harga terjangkau. Yang membedakan pindang patin tempoyak sama pindang biasa, kalau pindang biasa tidak ada tempoyaknya. Ini pindang patin tempoyak ada tempoyaknya, terus ada sambelnya. Itu yang membuat ya rasanya enak. Harga sendiri? Untuk harga sendiri di sini kurang lebih 10 ribuan makanannya. Menggunakan bahan dasar buah durian yang telah difermentasi, pilihan berpadu dengan rempah-rempah menimbulkan aroma harum serta rasa asam, pedas, dan gurih membuat lidah penikmat pindang semakin bergoyang. Nah, di rumah makan Cek Boti ini, bagi Anda yang ingin menikmati masakan bintang 5 dengan harga kaki 5, harga yang ditawarkan tidak akan membuat kantong konsumen jebol. Dalam sehari tak kurang 40 kg ikan habis dalam hitungan jam. Yang membedakan pindang kita ini biasanya pindang terbuat dari bahan bakunya terasi biasanya. Tapi pindang kita ini terbuat dari tempoyak. Itu durian yang difermentasi. Banyak juga peminat dari dalam kota dan maupun dari luar kota. Itu ikannya yang digunakan kisaran per hari 30 sampai 50 kilo. Untuk proporsinya ikan tempoyak kita jual Rp8.000. Jika Anda sedang berkunjung ke kota Prabu Muli, jangan lupa untuk datang dan mencicipi pindang dengan bahan dan rempah-rempah pilihan yang makin membuat ketagihan. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel edisi hari ini. Saya dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan tetap patuhi 3M. Sampai jumpa.
iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews.